Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan tamasa dan muhsinin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada sebuah tradisi di bulan Ramadan walaupun tidak sama di sebuah tempat, yaitu bahwa kegiatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan frekuensinya jauh lebih sering. Bahkan kalau kita memperhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 24 jam orang-orang ketika di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa masjid yang khotam 30 juz dalam sholat tarawih. Masya Allah. Ulama sholih terdahulu, salah satu amalannya adalah bagaimana mereka secara rutin mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu belajar dan membaca Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Bahkan Jibril menemui Nabi Muhammad pada tiap malam bulan Ramadan dan beliau Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ada beberapa tips yang mungkin bisa menjadi referensi kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah membangun niat yang kuat untuk mampu mengkhatamkan Al-Quran. Tentunya niat ini adalah modal utama. Bagaimana mungkin kita bisa mengkhatamkan Al-Quran tanpa mempunyai target atau niat yang kita lakukan? Niat yang kuat, azam yang kuat adalah modal awal untuk bisa mencapai tujuan kita, untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah membuat target bacaan Al-Quran yang akan kita baca setiap hari. Rekan tamasa dan muhsinin rahimakumullah, kita sering beranggapan bahwa membaca 1 juz dalam 1 hari itu sangat berat. Namun jangan merasa khawatir, sebab Anda bisa membaginya ke dalam 5 waktu sholat. Kalau kita ingin khotam 1 kali dalam 1 bulan, maka 1 hari kita bisa membaca menyelesaikan 1 juz. Jika 1 juz itu adalah 20 halaman, maka kita bisa membagi dalam 5 waktu sholat, yang artinya 20 halaman dibagi menjadi 5, ketemu 4 halaman atau 2 lembar. Jadi kalau kita ingin khotam 2 atau 3, maka tinggal mengalihkan 2 kali saja. Yang ketiga adalah tadarus bersama. Maka carilah teman atau saudara Anda yang juga memiliki target yang sama dengan Anda. Mereka akan dapat menjadi teman rohani yang akan menemani Anda membaca Al-Quran. Dengan adanya orang lain yang memiliki tujuan yang sama akan memudahkan kita dalam mengkhatamkan Al-Quran. Mereka bisa menjadi sumber niat dan motivasi dengan mengingatkan kita ketika kita mulai merasa malas. Sangat indah apabila kita bisa mengkhatamkan bersama keluarga. Ayo, kamu 1 lembar, saya menyimak, saling menyimak hingga khotam 30 juz dalam 1 bulan. Dan tips yang terakhir adalah meminta kekuatan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua ikhtiar yang kita lakukan, maka jangan pernah melupakan Allah dalam setiap usaha kita. Dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Di sini dapat kita pahami maksud dari ayat di atas adalah, dan tidaklah kalian mampu berkehendak untuk istiqomah atau berkehendak lainnya kecuali atas kehendak Allah. Maka jika kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka kesempatan besar di bulan Ramadan ini untuk kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Namun
tetap dengan aturan-aturan untuk membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dan pertolongan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Imam Sa'aroni, Guru Al-Quran SMPT Insan Kamil Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.